Daripada sekarang coli, ya non ngaceng coli gitu kan kata dokter Tirta juga. Meledak. Mending ngaceng push up gitu. Nahan coli. Tiap hari ada aja keluhannya. Ya, namanya juga karyawan. Halo semuanya, para karyawan, selamat datang kembali di podcast. Namanya juga Karyawan. Orang pintar. Anjir. Kayak kan tadi bilangnya kan kayak horor-horor gitu, Oh, iya bener. orang pintar gitu. Kembali di podcast namanya juga orang pintar. Orang pintar minum tolak angin anjir. Enggak, namanya juga karyawan. Seminggu kita lewat untuk kegiatan podcast kemarin, untuk kegiatan kreatif. Berarti disclaimer dulu betul. Disclaimer dulu. Minggu kemarin kenapa? Minggu kemarin harusnya tuh kita tuh ada tag podcast ya seperti biasa rutin Ya, seminggu betul, sekali, betul. bikin konten juga sekalian. Tapi berhubung minggu kemarin tuh saya tiba-tiba sakit radang. Lebih ke radang sih, kalau kayak sakit demam yang pancaroba mah enggak sih, cuman radang doang. Karena apa? Karena saya pulang kerja malam. Jam berapa tuh? Jam 7 pagi. Oh iya. Bingung kan? Bukan nyari sarapan sih, nyari makan. Oh, harusnya jam 7 pagi nggak bingung dong. Karena lelah jadi bingung. Karena lelah jadi bingung. Nah, terus? Padahal makanan banyak nih yang jualan. Iya. Di samping, di sebelah kanan, di sebelah di kiri, ataupun di depan, di sebelah banyak. Tidak mood lah ya. Tapi malas nyarinya. Gitu. Di sebelah kiri ternyata ada warung yang dagang gorengan. Ya udah beli ini aja. Terus? Belilah 5 biji. Yang dimana si gorengan itu dibikinnya di minyak yang udah hitam. Nah, terus kan agak-agak nikmat ya kalau lagi dimakan ya. Oh iya. Krenyesnya dapat gitu. Iya, krenyesnya betul. Udah makan lah 5-5-nya pas di kosan tuh. Dan minumnya cuma dikit. Segelas pun enggak. Terus? Enggak gosok gigi, enggak cuci muka sebelum tidur. Udahlah. Capek banget lah. Terus? Blek, tidur lah. Bangun-bangun siangnya. Nelan susah kayak yang lupa cara nelan ludah gitu kan. Pengen nyoba buat minum air putih. Kok agak sakit ya gitu kan. Wah, kayaknya radang nih. Kesorenya cuaca mulai dingin. Mulai. Enggak deh, kayaknya bakal nanti malam buat mau take podcast kayaknya udah sembuh deh. Lagian kan bukan ke tempat yang kafe-kafe yang dimana biasanya suka ada AC kan. Ya. Kayaknya bakal sembuh lah nanti juga. Pikirnya kayak gitu. Ternyata ke maghribnya lemes banget. Apalagi kan gak banyak diisi perut kan, gak banyak diisi makan karena sakit ya. Malas makan. Kok lemes gitu kan. Kayaknya udahlah, buat episode sekarang mah di cancel dulu lah. Oh iya. Tapi Bapak nggak waktu lihat minyak gorengannya hitam itu nggak sadar bahwa itu minyaknya dari celupan kain? Lebih tepatnya sih kayak ini. Solar. Bukan solar. Lebih ke solar. Kok dipegangnya cepol gitu. Ngembang pakai solar teh halusan. Gitu guys. Jadi untuk episode kalian nih yang bukan yang nungguin sih, lebih tepatnya ya, lebih ke kalau makan jangan kebanyakan gorengan. Betul, apalagi mau tidur itu yang pertama. Kedua, dia tuh sebenarnya radang tuh bukan gara-gara gorengan, bukan. Gara-gara nggak sikat gigi sama cuci muka. Kayak gitu. Jadi keep safe, jaga kesehatan gitu ya. Dimana kan sekarang lagi musimnya pancaroba ya. Bukan hari panca. Hari panca. Waduh, Pancasila. Bukan, dunia lain. Gak ngikutin, tapi pernah dengar sih hari panca ya. Gitu. By the way, ini kita tempatnya cozy banget ya. Terima kasih untuk Cafe Bapak Dadang. Buset. Yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk tag di tempatnya. Padahal di rumah beliau. Enggak, bukan rumah beliau tuh. Rumah orang tuanya beliau tuh. Saya mah ya numpang saya juga. By the way, karena memang minggu kemarin Rafa sakit, jadi temanya hari ini kita akan membahas tentang
Tentang itu, Tentang ting tang ting tang ting. tentang hamil di luar nikah. Anjir goblok. Tong aja ngeri ya pembahasan. Gering kan gering radang hamil di luar nikah mana nih tong gitu atuh. Kan rame kemarin. Hmm. Kemarin. Yang mana? Itu loh. Oh, yang sama ini DJ Hewan. Queen of Party loh, itu Oh, yang iya. sama DJ Hewan. Oh iya iya. Gitu. Yang ini ya yang DJ statue yang bisa diangkut bukan? Oh. Gitu. Itu seru loh kalau dibahas loh. Makasih ya, saya nggak ikutan ya. Bapak ini aja, saya emang nggak mau. Belum masuk soalnya. Jadi kita akan membahas tentang Pancaroba. musim pancaroba, betul. Karena kebetulan bridgingnya dari saya sakit dulu ya. Jadi ada materi ini. Lumayan lah. Sorry, Ya. btw merokok sorry. Gak apa-apa, santai. Karena berhubung saya sakit, terus kan lagi pancaroba nih. Dimana kan transisi dari musim kemarin tuh musim kemarau ya. Sekarang mau mulai masuk ke musim hujan. Enggak, sebenarnya bukan musim hujan juga memang. Emang Cuaca Indonesia ekstrim. cuaca Indonesia saat itu nggak bisa ditebak. Ya. Kalau ekstrim dilihat kan. memang ada musim kan kemarau sama hujan. Ya kalau misalkan nurut ke ininya ke Betul. waktunya gitu. Nah sekarang mah nggak bisa ditebak, waktunya musim panas tiba-tiba ada hujan, waktunya hujan tiba-tiba ada panas. Karena itulah yang bikin memang ini mah pendapat orang awam lah ya, yang bikin ekosistem di kita tuh jadi jelek gitu. Makanya kan kayak panen yang tidak stabil, cuaca yang buruk menimpa orang-orang gitu. Itu salah satunya. Nah by the way kalau ngomongin pancaroba kita udah sudah merequest mencari di ringkasan AI Gemini anjir. Definisi. Anjir orang perkenalan dulu, perkenalan gak usah. Gak usah lah, kayaknya udah banyak kayak dikenal gitu. Iya emang pasti kata orang teh yang sini Novan yang ini si terjelas sih masih gimmick nang ketinggalan wae. Geus beres teu kudu lah cenah. Oke, kita akan langsung baca tentang apa sih definisi menurut Gemini apa itu tentang musim Jadi pancaroba. dari si AI Gemini ini yang lawannya ChatGPT gitu. Yes. Nah, musim pancaroba memang seringkali membawa tantangan bagi kesehatan karyawan. Perubahan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan tiba-tiba, suhu yang berubah-ubah, dengan angin kencang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental. Selain itu, musim pancaroba juga identik dengan peningkatan risiko penyebaran penyakit seperti flu, ispa, dan demam berdarah. Ispa teh naon anjing? Gak tahu ispa teh. Ispa teh naon teh? Ispa, penyakit ispa. Ispa dia taunya ikhfa. Ikhfa bila guna idgham. Lanjut. Dan mati bertemu huruf jim. Ikhfa. Anjir, bagus Saya mah lupa lagi. Ispa teh naon ispa? Intinya penyakit lah ya. Iya, betul. Gak mungkin dong anugerah. Infeksi saluran pernafasan akut. Itu dia. Agama buruk. Nih, Metega ini tahu bodoh ya memang infeksi saluran pernafasan akut. Ispa benar. Ispa. Soalnya kayak gagal ginjal, gadeng. Waduh, hujan nih. Mau pindah tempat nggak? Gak apa-apa sih, udah seru, biar seru. Vibes-nya ya? Vibes-nya kan seng banget gitu. Gitu. Jadi memang kalau dilihat dari musim pancaroba ini sebenarnya itu 3 penyakit utama lah, tapi memang nggak nentu juga. Contoh kadang aja bisa kena musim pancaroba karena kita kecapean, bisa jadi tipes juga bisa. Tipes juga bisa. Pengaruh makanan juga. Itu kan maksudnya ke tipes juga kan? Betul. Terus apalagi demam, terus lagi enggak sih, kalau buat aku mah demam bukan sakit, dia mah sistem pertahanan badan sih. Ya. Terus biasanya pegelinu, pusing lihat dompet. Wah, itu ketemu teman minjem uang teh pusing kepala gitu. Parah itu mah. Lebih dari penyakit. Penyakit mental. Penyakit mental. Ngomongin soal pancaroba ya. Pinjam uang buat party. terus. Ngomongin soal pancaroba sama sesuai tema podcast kita ya, karyawan. Sering banyak lah. Tiap masuk ke musim pancaroba tuh sering kejadian kayak karyawan tiba-tiba banyak yang sakit, banyak yang gak masuk. Nah, pada pergi pijit. Biasanya tuh kasihan buat orang-orang yang maksain masuk kerja. Benar banget.
mereka jadi tiba-tiba punya kerjaan lebih gitu. Harus nge-backup kerjaan yang orang nggak masuk gitu. Padahal juga mungkin sakit kan. Iya. Dari 10 orang, misalkan dari 10 orang di satu ruangan itu, yang kerja cuman 5 orang. Tetaplah keteteran. Betul itu salah satunya karena memang ya mau nggak mau ya, kalau apalagi untuk orang kerja lah melihatnya, jaga kesehatan itu penting. Ya. Jadi jangan berpikir tentang uang dan uang. Ini saya kasih tahu ya untuk Anda yang mencari uang. Betul, kita semua kerja itu cari duit, betul, tapi ingat kesehatan juga perlu, Pak. Istirahat itu butuh. Tapi ironi gak sih kalau misalkan si 5 orang ini yang masuk kerja buat nge-backup 5 teman yang lainnya, sedangkan gajinya nggak dikasih lebih gitu. Ironi gak sih? Sebenarnya suatu ironi sih, cuman kan kita mau nggak mau ya. Karena kan hitungannya itu sesuatu hal yang tidak diinginkan juga gitu. Iya. Lagian kan di prosedurnya juga kan nggak tertulis kayak ada ketentuan buat ngegantiin kerja temen yang lain, partner yang lain, terus kita dikasih uang bonus. Betul. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada memang, makanya ya itulah untuk kalian yang karyawan, coba jaga kesehatan Pak, bukan apa-apa. Itu salah satunya kasihan teman kalian juga gitu. Kalian sakit, memang tidak ada yang mau orang sakit mah. Cuman kalian ngeduduk nyari duit tapi gering terus akhirnya ngerepotin orang lain, tolonglah. Kasihan teman kalian juga lah. Makanya utamain jangan cari duit lah buat aku mah ya. Semua orang butuh uang, tapi tetap kesehatan nomor satu karena kamu punya banyak uang, orang nggak pernah pengalaman. Duit loba, tapi giliran dibere gering mah duit loba ge leungit. Benar. Kamu kerja cari uang, punya uang malah sakit, uangnya pakai buat berobat. Apa nih fungsinya? Tapi masih bisa kita maklumi. Apanya? Orang yang sakit lahnya itu mah kan di luar kendali kita. Betul. Yang sakit mah. Yang bisa kendalin kita ya waktu kita sehat kan. Betul. Nah, tapi masalahnya konteksnya bukan soal itu. Konteksnya tuh kita bisa memaklumi orang yang sakit kita gantiin. Betul. Gantiin kerjaannya. Nah, yang nyebelinnya tuh kalau orang yang pura-pura sakit. Itu yang lebih nyebelin. Nah, tapi sebenarnya gini loh Pak, kalau misalnya ini mah menurut aku ya pribadi, sakit itu sebenarnya di kita mah kan kalau sakit berat baru dihitung sakit lah. Sebenarnya memang harusnya kita punya sistem seperti di luar negeri, di mana demam aja walaupun demam ringan itu harusnya diistirahatkan. Flu ringan harusnya diistirahatkan. Karena apa? Karena sebenarnya bukan karena dia seolah-olah wah olom-olom nih gitu langsung istirahat pertama kerja bisa, bukan masalah gitu, tapi lebih ke efek ke depannya. Gitu loh. Dia yang berpikir efek saat itu, karena notabene gini, kalau bisa dicegah kenapa harus diobati? Nah, sesuai kata dokter. Nah, dengan kita melihat bahwa oh ini diistirahatkan, berarti kan kita berharap di 1-3 hari ke depan dia sudah membaik nih. Nah, daripada sekarang dipaksakan kerja tiba-tiba jadi 3-5 hari. Lebih parah kan gitu. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Apanya? Kayak misalkan ya si karyawan ini tuh aman. Bisa reducer nggak sih? Apanya? Noise reducernya aman gak ini? Punya gini? Bisa. Aman. Kan waktu yang itu juga, waktu yang banyak live musik yang kenceng-kenceng juga kan tetap bisa aman. Terima kasih. Lanjut. Kenapa bisa kayak gitu kan? Misalnya tuh banyak orang yang mau tiba-tiba akhirnya banyak orang karyawan, lebih tepatnya karyawan yang dia tuh tahu dia sakit, tapi mereka tuh maksain buat kerja. Betul. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau menurut aku pribadi, kenapa bisa kayak gitu? Karena dokter-dokter udah, lebih tepatnya sih dokter-dokter yang punya kerja sama perusahaan lah, rumah sakit atau klinik yang punya kerjasama sama perusahaan. Nah, kebanyakan sekarang mah tuh dokter-dokter udah gak percaya kalau si pasien itu benar-benar sakit. Soalnya kan udah banyak track record ya si karyawan yang pura-pura sakit itu. Jadi sakit dikit, sekarang mah nih giring sakit tuh gimana ikat kudunya surat dokter. Kan. Betul. Apakah karena itu salah satunya? Kalau menurut aku ya sudut pandang aku, asumsi suudon lah, asumsi suudon aku kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya menurut aku pribadi nih mah pribadi, memang banyak orang-orang brengsek yang pura-pura sakit. Tapi kan maksudnya dokter juga punya pengalaman ya. Iya.
Jadi dokter juga harusnya bisa menilai bahwa oh ini memang haruskan istirahat atau tidak. Cuman di kita tuh gini, kebanyakan kenapa mereka sakit maksa untuk masuk, pertama karena butuh uang, itu yang pertama. Kedua karena takut performa turun, hitungannya obsesi kan. Ya. Nah, ketiga takut ada konsekuensi dari perusahaan. Notabene-nya sekarang gini, kita teh kan kerja sama yang di atas lainnya sebenarnya mah kita pasrahin. Aku mah sejujurnya aku mah dapat ini selalu diingetin sama orang tua aku lah bahwa utama mah bukan kerja, utama mah adalah kesehatan kamu. Percuma kamu kerja, tapi ujungnya ketika kamu sakitnya lama, pas masuk kamu dikeluarin. Orang bebelaan selama ini apa? Karena ada kasus orang yang udah kerja 7 tahun atau 5 sampai 7 tahun lah kita sebutnya. Sakit selama seminggu, tiba-tiba dikeluarkan, bayangin. Tiba-tiba dikeluarkan. 5 sampai 7 tahun. Seminggu dikeluarkan. Anda bisa membayangkan seperti apa kejamnya perusahaan? Nah, karena apa? Itu tadi, kita kerja niatnya untuk apa? Memintanya kepada siapa? Kemudian apa yang bisa kita jual dalam diri kita teh apa, sehingga jangan merasa takut bahwa rezeki mah orang bisa dikeluarkan, salah. Tapi lebih ke ya Allah saya teh pengen istirahat, misalnya ya Tuhan saya teh pengen istirahat, saya tidak ingin karena sakit saya ini saya menyebabkan saya dikeluarkan dari perusahaan itulah misalnya. Tapi mau nggak mau orangnya butuh istirahat, karena daripada orang gering kayak panjang lebih baik saya istirahat beberapa hari. Hitungannya kayak gitu. Katakanlah misalnya perusahaan itu mengeluarkan, berarti lebih baik dikeluarkan karena apa? Berarti Tuhan menunjukkan bahwa itu perusahaan udah nggak sehat buat lu. Gitu loh. Karena notabene gini Pak, memang seharusnya perusahaan itu menganggap semua karyawan itu aset. Harusnya ya. Ya. Jadi sehingga si karyawan teh merasa dihargai dan kalau sakit pun diapresiasi dalam artian ya udah lu istirahat gitu loh. Ya. Kecuali emang ketemu karyawan nu unggah seminggu sekali aya geringna. Barulah. Nah, sekarang kalau misalnya katakanlah sakit karena memang musimnya, sakit karena memang ntar kan dokter juga ada recordnya lah, ibaratkan apalagi dokter sama perusahaan kan udah ketawanya. Ya kan itu bisa dipertimbangkan juga gitu loh. Apakah memang harus diapakan atau misalnya memang tidak bisa diperpanjang karena dia sakitnya berat atau bagaimana? Karena sejujurnya di perusahaan aku sekarang, aku menghargai Pak, memang sangat baik gitu. Ketika ada seorang pernah ada kejadian senior di suatu bagian dia sering sakit, sama seminggu sekali. Berobat ke dokter, diceritalah penyebabnya. Ternyata memang dia udah gak kuat angin. Karena memang di bagian ini dia anginnya lumayan besar lah. Apakah perusahaan mengeluarkan? Tidak, tapi sama perusahaan ditanyakan bagaimana? Apa kamu pindah bagian? Dikasih solusi. Kalau memang Bapak merasa badan sudah tidak sanggup, boleh pindah. Ya udah pindah bagian nggak apa-apa. Gitu. Biar apa? Biar mungkin karyawan itu kalau misalnya di bagian ini memang daya tahan tubuhnya kurang, lebih baik dipindahkan. Ya nggak apa-apa. Tapi pas saya pindahkan ternyata kerjanya bagus ya udah gitu. Nah itu yang harus diterapkan di perusahaan-perusahaan yang lain teh, bukan dalam artian geringoy keluarkan salah. Iya. Gitu. Bahkan kadang si karyawannya sendiri yang ini, yang tiba-tiba yang awalnya tuh sehat walafiat ya, tiba-tiba ada satu waktu kejadian lagi apesnya mungkin sakit berat. Dari situ tuh kepikiran, sigana orang geus teu layak digawe di dia jika nama orang lamun keluar jika bakal cager. Banyak pemikiran kayak gitu di tempat kerja aku. Ada juga. Cuman harusnya kalau buat aku sendiri, kalau yang kayak gitu tuh ya balik lagi ke perusahaannya. Dalam artian gini, ini mah aku ya pendapat pribadi. Sebuah perusahaan, ini mah orang lah anggap orang salahnya. Sebuah perusahaan yang dengan mudahnya mengeluarkan dan memasukkan karyawan seolah-olah bahwa karyawan itu bukan aset. Lihat aja pasti ada bagian borok dan bobroknya. Manajemennya kurang lah. Kalau buat aku pribadi ya, karena sejujurnya karyawan itu aset kecuali memang dilihat baru sebentar udah keluar, sebentar udah kayak gini ya oke lah. Tapi kalau udah lama ternyata dengan mudahnya ya udah kalau situ mau keluar aja, masih banyak kok yang butuh kerja, itu sangat salah sekali buat aku mah. Karena notabene-nya perusahaan kayak gitu berarti manajemen untuk karyawannya buruk. Terus apa yang kalian pertahankan gitu loh. Katakanlah ada orang ada cari kerja teh susah. Betul, cari kerja susah. Dengan cari kerja susah teh bukan berarti kalian nggak bisa cari kerja, tapi kalian harus lebih ke memperbanyak atau meningkatkan skill kalian biar kalian teh bisa dijual ke tempat yang lain. Gitu loh. Jadi nggak mentang-mentang tempat kerja sebelumnya di pabrik, oh ya udah
aku mah emang hidupnya buat di pabrik nggak gitu. Betul. Gitu loh. Sekarang orang perminyakan nih ya, perminyakan atau pertambangan, ketika sudah keluar mereka akan ada punya nilai jual yang notabene gua mau ke tempat itu lagi yang sama, atau gua mau pindah. Ketika gua pindah, apa yang bisa gua jual biar skill gua ini bisa ditaruh di tempat yang baru. Nah, itu yang harus kalian punya gitu. Jangan sampai seolah-olah ada orang mang rekaman ada yang dia nggak nyaman. Nah, inilah salah satu yang mau aku dapat. Pernah dengar nggak? Zona nyaman teh membuat kita terjebak. Ya. Karena zona nyaman yang membuat manusia akhirnya tidak punya gairah untuk hidup. Ayo udahlah. Itu Pak. Kalau aku mah lebih kalau ngomongin soal zona nyaman, mungkin sama kayak Ferry Irwandi. Justru aku di posisi sekarang, orang-orang bilang aku terlalu nyaman di zona nyaman itu. Betul. Teman aku juga banyak yang bilang kayak gitu. Betul. Dengan aku yang katanya kan suka bikin konten gitulah, yang katanya bisa berpotensi ada penghasilan di sana daripada cuma di sini tempat kerja aku sekarang doang. Nah, mereka tuh pada bilang ya harus lebih konsisten lagi buat bikin konten. Soalnya kamu mah kelihatan kayak terlalu enak di zona nyaman kamu sekarang. Ya, aku gak bisa bukan ngekritik sih, lebih ke gak bisa buat ngejawab secara langsung saran dari mereka ya, karena mereka juga gak salah. Cuman buat aku pribadi, aku gak ngerasa sekarang lagi gak ngerasa di zona nyaman aku. Bahkan sekarang aku gak lagi di zona nyaman. Nah, aku tuh kenapa pengen bikin konten atau apapun, tapi ya aku juga gak menuntut diri aku buat cepet-cepet kayak sukses gitu loh. Santai aja gitu. Nah, ya siapa tahu nanti ada rezekinya di sana. Ketika aku udah ada di posisi sana, kalau ada rezekinya buat di posisi itu yang aku pengenin, nah aku itu kan buat aku itu udah di zona nyaman aku. Buat aku mah kalau udah di zona nyaman ya ngapain mau keluar lagi kalau buat aku ya. Kalau udah ngerasa di zona nyaman ya udah gitu. Nah, kalau menurut teman-teman aku sebaliknya, aku sekarang tuh lagi di zona nyaman. Sedangkan aku nggak ngerasa, justru aku tuh lagi tertekan gitu. Pengen cepat-cepat keluar dari tempat kerja ini buat supaya bukan secepat-cepatnya sih. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Supaya bisa cepat-cepat dapat zona nyaman aku. Kalau aku mah definisi soal zona nyaman kayak gitu. Mungkin ini mah tambahannya perspektif teman-teman Anovan sama kayak aku lah. Maksudnya perspektif mereka melihat Anovan zona nyaman itu dalam artian kerja ya gitu. Mungkin ya. Betul, kerja ya gitu namanya, kerja berangkat pulang ya udah gitu. Jadi benar-benar yang nothing tulus lah. Nah, tapi kan yang menurut Anovan, yang menurut orang lain zona nyaman, menurut Anovan tidak zona nyaman karena mereka melihatnya adalah Anovan punya skill di luar yang memang untuk dibangun. Mungkin ya. Nah, jadi zona nyaman teh yang notabene kayak gini lah. Kalau buat aku ya zona nyaman teh dalam artian gini. Orang udah nyaman di suatu tempat walaupun dia penuh tekanan, tapi orang merasa orang udah nggak ada apa-apa lagi yang mau dikembangin, ya udah, itu zona nyaman. Gitu loh. Nah, sekarang aku tanya ke A-nya gini, apakah di tempat kerja A merasa bisa berkembang lagi atau tidak? Kalau A merasa kayaknya orang nggak akan bisa berkembang lagi, nah itu udah termasuk zona nyaman. Makanya A mau upgrade skill di luar hari itu. Nah, inilah yang mempengaruhi akhirnya disebutnya bukan zona nyaman, tapi ada zona berkembang. Yang ditakutkan zona nyaman itu adalah ya kayak tadi, udah nggak bikin konten, nggak bikin kata-kata konten monolog kayak gitu, nggak nambah upgrade skill kayak yang bikin sekarang hobi ikut membaca. Itu tapinya cuman kerja beres pulang, ya udah, nggak ada kegiatan kayak gitu, ya udah ngerasa ya udah walaupun banyak tekanan biarin aja. Itu yang ditakutin. Definisi zona nyaman menurut Aduy mah kayak gitu. Betul, karena aku pernah ngerasain dulu gini, dulu lah kerja teh cuman bener-bener kerja, berangkat, beres, pulang, main teh ke kantor deh gitu. Jadi bener-bener yang ya udah lingkungannya situ, terus nggak ada niat untuk berkembang. Apa yang mau ditambah? Stagnan berarti ya? Iya. Tapi ketika kita punya sesuatu yang ingin dikejar, berarti itu belum zona nyaman. Berarti ada zona upgrade-nya juga gitu. Kok buat aku pribadi ya. Karena bisa kita lihat, ya mohon maaf ini orang tua kita dulu, angkat-angkatan baby boomer, coba lihat deh. Ya. Saking ku zona nyamannya mereka, hasil mereka kerja karena terpaksa. Ya udahlah mau nggak mau karena ada kebutuhan. Benar nggak? Kan usia udah lanjut. Tapi ada juga beberapa orang tua yang notabene-nya
Orang ngarep dari sini apa? Orang cuma jadi karyawan, jadi operator yang nggak akan bisa berkembang. Ya udah, gua buka warung usaha. Nah, upgrade-nya kan di situ tuh, di luar dari zona nyamannya tadi, karena dia sadar bahwa orang di sini tidak mungkin naik skill, bukan tidak mungkin naik skill, mungkin naik skill, tapi orang nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Orang ngejar pun orang tetap jadi operator, ya udah buat apa? Nah, gitu. Kecuali memang orang ngejar bisa lah, orang bisa jadi kepala regu, bisa orang jadi supervisor, bisa orang jadi manajer. Nah, itu beda cerita, berarti zona nyamannya aja, tapi ada zona upgrade-nya lah buat aku mah gitu. Dan targetnya pun di sana. Betul, gitu. Ya contoh kayak aku lah ibaratkan, tidak memungkirinya ada niatan untuk menambah ilmu pendidikan lah. Yang sempat aku bilangin tadi. Kenapa kok aku nambah ilmu pendidikan ini? Bukan karena orang pengen berkembang di tempat orang. Orang pengen berkembang di tempat lain. Ketika memang aku bisa berkembang di tempat orang, ilmu yang aku punya sekarang di perusahaan sekarang dan di tempat orang matching, kan berarti dapat nilai tambah. Kalaupun ternyata di tempat aku sekarang aku upgrade lagi dengan ilmu yang aku punya, kan berarti nilai tambah juga. Jadi ada 2 peluang tuh. Gitu. Yang bisa diambil nih, misalnya katakanlah kayak konten kreator nih, tiba-tiba katakanlah di perusahaan udahlah Snovan aja di bagian periklanan, bagus nih dia kontennya, naik dong, harga berarti naik juga kan. Nah, berarti kan ada sesuatu yang dikembangkan juga. Orang mau keluar konsisten jadi konten kreator, bagus di perusahaan jadi marketing iklan juga, naik gaji. Jadi Adu Imam melihatnya tuh dapat opportunity dari macam-macam jalur gitu. Betul. Kecuali kita cuma berangkat kerja santai gini, udahlah yang penting kerja, udah libur, udah di rumah nyantai, udah di sini juga enak bisa main HP dong, ya apa yang mau dikejar? Nah itu yang itulah satunya yang ditakutkan, apa, rasa bosan. Gitu. Jadi ketika kita punya rasa bosan memang tidak produktif, makanya kan memang kalau misalnya aku dapat tautan yang pernah aku lewat mah, kalau kita sudah merasa di zona nyaman, sebisa mungkin kita cari zona yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman itu dalam artian apa? Ke hobi kah? Kegiatan lain kah? Biar apa? Zona nyaman itu tidak mengekang kita untuk jadi malas. Gitu, untuk memunculkan lubang kecil, sehingga lubang kecil itu siapa tahu menjadi membesar menjadi ruang lingkup yang lebih besar lagi, nanti gitu lagi kecil lagi, lingkup yang besar lagi. Jadi akhirnya kita zona nyamannya kita makin besar. Ketika zona kita nyaman kita makin besar, kita udah merasa bahwa usia kita udah cukup untuk tidak merasakan lagi namanya kerja lah, lebih ke pensiun. Jadi ya udah, orang udah pensiun, pengalaman di sini punya, mau bikin ini bisa, mau gini aman, enak jadinya. Bukan dalam artian zona nyaman itu diterima dasar kita masih muda, yang karena apa itu tadi, ketika kita katakanlah misalnya amit-amit orang gak nyaman jika kita tiba-tiba ke perusahaan di mana sehingga teka pakai keluarkan mereka mana orang dan di perusahaan belum tentu sama, belum tentu keterima, belum tentu sekiranya kepake gitu. Bisa dipahami. Anjir mantap kia. Cuman yang itu udah terlalu melebar. Sedangkan pancarobanya belum dibahas nih. Iya lagi. Maaf ya guys, biasa tag 2 minggu lewat mah gini. Kita masuk ke berita pertama. Sudah lupa rootsnya kayak gimana. Kita masuk aja lah ya ke berita pertama. Boleh, gimana tuh? Di berita pertama ini berita dari artikel dari beritajatang.id. Kemarin pernah lihat ada beliau pernah nyebut berita Jatang. Nah, ini berita Jatang berikutnya. Jatang ID boleh sponsor, ada setiap hari aja. Yang kemarin mah dari ininya, dari Pemprovnya. Iya, Pemprov Jateng kan? Iya, yang ini juga Jateng sama. Swasta. Ya swasta, tapi enggak apa-apa, makanya Pemprov Jateng atau berita-berita Jateng, kalau mau iklan ada Nuan Februari. Storytellingnya bagus, boleh. Enggak. Siapa tahu mau monolog dia pakai bahasa Jawa, kasih aja. Waduh. Aku punya darah Jawa tapi gak bisa. Aduh, orang seetik deh. Nggih. Gimana tuh berita pertama? Masuk ke berita pertama. Masuki musim pancaroba. Perum Perhutani KPH Purwodadi pastikan kesehatan karyawan. Mau dibaca ke bawah nggak usah lah ya, biasa. Titel aja biasa kita mah rakyat di salah satu negara itulah. Clickbait. Wah, salah satu negara itu. Ya. Emang nggak pernah baca isi berita. Ngapain? Yang penting headline udah. Headline aja, betul. Kayak karena gitu. Kita lebih percaya sama hoax daripada berita real. Apa tautan panjang lebar? Judul, bro. Asli sih. Di mana-mana judo itu.
Masuki musim pancaroba, Perum Perhutani KPH Purwodadi pastikan kesehatan karyawan. Nah, berarti si Perum Perhutani ini ada rasa tanggung jawab lah ya. Betul, Ada betul. rasa tanggung jawab untuk ngasih tahu, untuk ngasih instruksi ke karyawannya untuk menjaga kesehatannya. Bagus berarti ini. Iya, apalagi kan di sini sebutnya kan dia Perum Perhutani kan. Mm-mm, Berarti kan ibaratkan Perum itu kan perumahannya. perumahan. Perumahan perhutani berarti Kebun, menurutnya kebun perawatan kebun menurutnya. kebun kayu jati Ah, menurutnya. menurutnya. Nah, itu kan berarti kan Anda kebayang kan maksudnya kalau untuk PT-PT perhutani itu kan ada sisi patrolinya, terus labeling masalah tumbuh-tumbuhannya. Berarti kan memang harus dijaga karena kan konsentrat tinggi lah dalam artinya. Nah, berarti kan ada mencukur namanya divisi keamanannya ya. Betul. Divisi keamanan pasti ada yang bertugas, Betul. ada yang patroli di Betul. tengah hutan. Betul. Kebayang kumaha. Ya dibayang-bayangin aja Oh, kan. ayo ngambet intinya anjir. Ya lo ada juga tiba-tiba pas kayak gitu teh Jangan udah maling eta teh. terus pakai kudanya gitu. Keteplak. Anjir. Apa sih lagu Awkar ini pakai kuda teh? Apa sih ini bedes anjing. Goblok. Ini kok bisa dilihat berarti memang salah satu headline yang baik lah ya menurut aku mah karena si Perum Perhutani ini memastikan bertanggung jawab tentang kesehatan karyawan karena memang itu tadi mereka menganggap pekerjaan itu sebagai aset. memperhatikan kesehatan karyawannya, di mana gak semua lembaga atau mungkin perusahaan gak semua peduli sama kesehatan karyawannya. Betul mengakui. Bener. Ngomong-ngomong Perum Perhutani, tadi pagi aku kan ke keretanya ngelihat Pusdiklat PTKI. Memang kalau bisa dilihat ya orang mengakui BUMN teh apa atau misalnya perusahaan apa perusahaan-perusahaan negeri lah. Dalam artian memang kalau dilihat penunjang fasilitasnya baik sih. Memang harusnya seperti itu. Iya. Ya bukan sembarangan apa perusahaan yang memang fasilitasnya kurang lengkap, manajemennya kurang bermutu, tapi memang harusnya seperti ini. Jadi karyawan-karyawan teh tidak salah memilih tempat untuk bekerja. Iya. Kayak gitu. Berarti kan bisa dibilang memastikan atau memperhatikan kesehatan karyawan tuh bare minimum dalam sebuah manajemen perusahaan atau pekerjaan lainnya. Iyalah. Sedangkan gak semua perusahaan tuh sama kayak gitu. Betul. Ada yang karyawan ini sakit, ya udahlah kalau keluar nanti kita ganti aja sama yang baru. Nah, itu kudu rada digorok nu boga perusahaan gitu. Bisa, kalau enggak ya manajemennya mungkin ya. Karena sejujurnya perusahaan aku yang sekarang juga dia ada namanya MCU, medical check up per setahun sekali. MCU ini sudah bekerja sama dengan beberapa lab yang notabene-nya memang mereka akan mendetek perkembangan karyawan dari pertama masuk sampai per tahunnya lah, ibaratnya pertama masuk sampai per tahunnya tiap dilakukan MCU rutin itu kelihatan track recordnya, punya penyakit apa, terus apa yang nggak boleh dan boleh. Nah itu teh semua yang diberikan dokter teh diberikan ke perusahaan. Nah ntar perusahaan teh memberikan punya record, jadi kayak ibaratkan contoh kayak aku tuh nggak boleh namanya naik gunung kata dokter. Naik gunung nggak boleh karena ternyata ya dulunya karena pernah jadi atlet jadi si paru-parunya tuh besar lah. Karena kan kalau atlet kan nafasnya ini ya dilatih kan tuh si paru-parunya besar. Paru-paru besar ini ternyata kalau misalnya ditakutkan oleh dokter kalau naik gunung pada saat dia butuh nafas tinggi nabrak ke rusuk. Nah hasil kata dokter kalau bisa jangan naik gunung kayak misalnya kayak Rinjani, gunung-gunung gede gitulah. Yang gunung-gunung ekstrim lah ya. Ya kalau misalnya naik ke Gunung Bohong, naik ke puncak gunung, naik ke Gunung Putri, itu makanya naik motor ya, naik atas dikit doang langsung camping ya. Ya kali nggak boleh gitu. Kayak gitu doang mah itu mah nggak masalah. Cuma memang untuk yang treknya naik turun, yang memakan waktu berhari-hari, kayaknya memang tidak diperbolehkan. Gitu sih. Nah itu record itu yang akhirnya kalau tiap aku mau pergi nih, ibaratkan ngambil cuti, terus ibaratkan ditanya, oh ya udah mau ngambil cuti, emang mau kemana? Biasanya kan Indonesia begitunya mau kemana gitu. Misalnya mau naik gunung, pasti langsung sebenarnya naik gunung kemana? Ingat kau punya record kayak gitu, jadi jangan sembarangan naik gunung karena notabene ntar kok kamu sakit, perusahaan rugi juga karena ngerekrut lagi orang
ngedidik lagi, PR lagi PR gitu. lagi. Bagusnya gitu. Aku menghargai sekali. Gitu. Kalau Kayak di gitu. aku sih masih soal medical check up ya. Yes. Soal medical check up tuh mungkin kayaknya kalau di Adui mah, di tempat kerja Adui, hampir semua karyawan atau bisa dibilang emang tuntutan dari perusahaan juga, karyawan tuh harus aware sama kesehatan mereka. Ya mereka kalau dikasih kesempatan buat medical check up pasti digunain semaksimal mungkin ya. Betul. Nah kalau di tempat kerja aku tuh agak miris. Oh gitu. Setiap ada panggilan buat medical check up dari perusahaannya juga ada panggilan nih buat periksa di klinik yang udah disediakan buat medical check up. Kebanyakan dari mereka tuh nggak datang karena malas. Berarti bukan salah perusahaan dong. Nggak salah perusahaan kalau itu Betul, mah, salah betul. dari karyawannya. Betul. Makanya waktu aku dapat panggilan kayak gitu, justru buat aku kesempatan. Betul. Bisa dicek secara gratis aja kapan lagi. Benar. Mau alat semiskin apapun lah ya di klinik itu kan. Ya setidaknya kita diperiksa lah. Betul. Minimal tensi darah. Betul. Daripada gak ke kontrol kita waktu udah sakit baru menyesal. Betul. Gitu. Betul. Karena sejujurnya kayak waktu aku medical check up aja, aku dikasih tahu sama dokternya. Kalau nggak salah, kalau setahu aku tuh belum vaksin hepatitis B. Terus gimana? Kata dokternya, kalau bisa vaksin. Disuruh vaksin. Betul. Disediakan dari itunya? Enggak, karena kalau vaksin bayar lagi sendiri. Perusahaan tidak menanggung. Itu yang pertama. Kedua, ya karena memang dari orang tua aku bilangnya ngapain vaksin, nggak usah lah vaksin hepatitis. Karena notabene ternyata dari dokter itu menyarankan kayak gini, kalau kamu nggak divaksin, kamu nggak bisa minum minum dari gelas orang sembarangan. Oh. Jadi vaksin hepatitis B ini adalah vaksin yang menjaga imunitas kita biar tidak tertular oleh orang lain. Karena notabene di kita kan segelas bareng-bareng nih. Ya. Nah, saya tuh diajarin sama orang tua memang dari dulu kalau bisa gelas tuh jangan bareng-bareng, masing-masing. Karena kita nggak tahu penyakit orang, ternyata itu kebuktian. Sih memang kata dokternya kalau bisa vaksin, tapi kalau nggak vaksin ya jangan minum satu gelas bareng-bareng sama orang lain. Oh gitu, aku baru tahu. Oh. Biasanya yang suka minum segelas bareng-bareng tuh pemain bola Tarkam. Anjir. Biasanya kayak gitu. Nyediain manajemen timnya ya. Manajemen timnya tuh biasanya nyediain 1 galon, udah dikasih gelas bekas gini. Bekas aqua gelas yang gitu. Habis 1 orang dikasih ke yang lain gelasnya tuh sampai habis. Nah itu salah satu yang salah ya, karena kalau dari omongan dokter itu aku juga menyadari bahwa ternyata nih sifat atau culture kita yang satu gelas bareng-bareng itu sangatlah buruk. Karena apa? Kita nggak tahu banyak penyakit yang menular dari sentuhan bibir misalnya. Katakanlah yang gelas tadi ya. Ya. TBC. Oh iya, TBC nular ya. HIV atau AIDS. Bisa. Terus penyakit kuning. Terus. Tapi kalau HIV itu emang penyakit liur. Dari air liur bisa nular? Bisa. Oh, kirain itu dari darah gitu. Dari liur juga. Oh, dari liur juga. Dari liur juga. Terus kanker. Itu loh. Banyak penyakit yang memang terjadi karena bertukar salisva. Jadi untuk kalian yang punya mantan banyak, sering cipok menyipok, Hakan Tagusia. Kade, yuk orang mau ngebajaan tanya dulu. Gimana kamu waktu MCU punya penyakit apa? Gak ada. Oke, boleh ciuman, tapi kau punya, mending jangan. Gitu Pak. Karena aku juga baru tahu ternyata waktu itu ada sempat kejadian lah dari keluarga ternyata punya penyakit kuning. Dia makan tuh nggak selalu habis, dikasihin lah ke yang lain. Aku sempat makan sekali, alhamdulillahnya gak kenapa-napa. Ternyata itu salah satunya. Banyak penyakit yang menular dari itu tadi. Terlihatnya mah, oh enggak, makannya dibersihin kayak itu. Enggak Pak, gitu loh. Enggak. Dokter aja tahu alat yang bersih itu adalah alat yang dicuci secara steril. Sterilnya benar-benar nggak boleh kena udara lagi, harus langsung dibungkus. Bayangin sekarang kita yang namanya cuma dilap pakai tisu. Iya. Gelas yang dilap cuma pakai baju. Berarti kan tidak higienis tuh. Apakah yakin tidak akan terkena penyakitnya?
gitu. Jadi aku dari omongan orang tua dan divalidasi oleh dokter, jadi akhirnya ngebayar sendiri. Oh ya udah berarti aman deh, memang harus kayak gitu. Jadi jangan segelas bareng gitu. Oke lah, kita masuk ke berita kedua. Mau kemana sih baru juga? Menit segini masih panjang ya? Masih panjang ya? Masih panjang kan? Masih tuh. Gak apa-apa. Yang kedua nih. Berita kedua Dari Bloomberg Technos, buset. Bloomberg Technos. Ya itu. Beritanya tuh deretan penyakit yang harus diwaspadai saat musim pancaroba. Ini mau nggak mau nggak bisa nebak ya. Aku Nggak bisa dibacain. nebak ini mah. Mana? Nah, untuk Nah, kan? benar. Benar kan? Macam-macam. Smart anjing. Macam-macam berarti macam-macam penyakit yang suka nongol lah ya. Iya, yang suka nongol, betul. di musim pancaroba. Betul. Yang pertama infeksi saluran pernapasan akut atau Alias? ISPA. Betul. Terus yang kedua Ada? DBD, demam berdarah. Oh, berarti mau demam berdarah iya merenya karena kan dia perubahan cuaca ya nyamuk narongol merenya. Nyamuk narongol. Oh. Biasa nate manggis cai gitu. Oh, Karena jual manggis cai. Sama ada namanya penyakit tikus makan sabun. Oh, ini sok jolnya. Tikus makan Sok jolyo aja. Jual kalau luhur. Anjir aja. Yang ketiga penyakit apa nih? Nah, ini mah iya sok dahar lada diare. Betul, sok darada, sok tara kukumbah leungeun. Modalna mencret jadi nanti. Anjir, orang dia tama bangke tapi orang ya diare ya diare lah udah. Sosial membela diri anjir. Terus Selanjutnya penyakit kulit. anjir penyakit kulit. Penyakit kulit. Oh, mungkin karena ini ya, kayak hujan misalkan ya, lagi hujan nih. Biasanya kan kalau hujan udah masuk ke kali-kali kan kecampur sama tai-tai itu kan. Nah, Sampai caah ya. terus Sampai muda kaluhur. Kita kan mau gak mau kalau jalan kaki kan harus lewatin itu. Sedangkan kadang kita tuh waktu bersih-bersih juga kadang masih gak bersih. Nah, bisa jadi ini. Ternyata jadi penyakit kulit ke kita. Oh, suka ngomong penyakit kulitnya gara-gara pas kena air hujan langsung gitu. Ji, asa terlalu iya eta mah penyakit nanti terlalu wah gitu sama. Tapi emang ada sih. Ada yang kena air langsung kayak alergi gitu. Ini kasihan itu mun mandi kumaha. Nyemberin airnya ini kayak siapa? Tayamum gitu ya. Siapa sih artis yang nggak bisa mandi teh? Emang ada? Ada siapa sih yang cakep teh? Artis yang nggak bisa mandi teh siapa? Emang kenapa gitu? Sama dia alergi si kulitnya. Oh. Jadi dia pakai apa gitu? Khusus gitulah kalau nggak salah. Hapus sepa gitu. Anjir hapus apa aja. Dikit. Dah. Dan PKB yang ketekna bauna yang udah bilahi minasyaitonir rajim. Tapi beneran itu tuh ada. Ada ntar kita setelah ini kita searching ya, oke nama artisnya. Enggak, malas. Yang berikutnya. Yang berikutnya flu dan batuk. Oh, ini yang common pisannya. Common banget ini. Common banget ini mah pasti. Penyakit yang sering jadi alasan buat malas kerja. Betul. Tapi bisa memungkiri oke emang kamu ya mau melain batuk lahnya flu anjir geus mun geus ingin serik kan. Asli. Tahan di hidung ya karena hulu teh anjir meneh hayang ngadodetkeun sumpah. Maksimalnya harus sabar 2 minggu baru sembuh. Asli. Kalau masuk di doping daharan lada anjing. Meh kira meler anjing. Yang terakhir cikungunya dan Zika. Anjing. Apa ya? Bisa hatiku. Zika jauh. Zika itu penyakit apa gitu? Cikungunya teh kalau nggak salah sama kayak demam berdarah, cuman dia lebih ke gede ya, bengkak ya? Iya betul gitu. Oh, itu tuh nah itu deretan penyakit yang harus diwaspadai saat musim pancaroba. Betul. Jadi memang karena saat musim pancaroba gini kita harus menjaga asupan makanan. Istirahat yang cukup. Maraton anime. Nah itu sih wajib itu. Itu wajib sih. Gitu. Daripada nonton. Wow, nanti apa? Bokep series. Takut dihujat. Apa sih? Itu loh yang dari luar negeri itu. Drakor. Drakor. Enggak, itu mah Green Flag itu. Oh, Green Flag. Oh. Ya. Mukanya anjir. Mukanya menipu bisa bangke. Kayak gitu. Nge-gym olahraga dia, aku seneng dia olahraga yang aktif lah.
Aku olahraga aktif paling itu juga seminggu sekali. Ya, Aku pengen juga rutin nge-gym- seminggu nge-gym 2 kali enggak 3. aku. Bukan Cuma maksudnya lari. olahraga lari. Oh, itu lari. Heeh. Lari sama kalistenik. Kalistenik ringan sih. Tapi kan kata dokter Tita memang walking, running, cycling, terus lifting itu kan salah satu bentuk exercise kan. Ya. Soalnya kan saya tidak punya alat-alat angkat beban ya. Betul. Jadi nyari alternatifnya tuh yang ngandelin angkat berat beban tubuh gitu. Betul, Jadi terus larinya yang- ke kalistenik. Yang ya hanya sekedar niat nih. Gak ngeluarin duit Gitu. banyak duit ya. Yoi. Cukup lah. Push up, pull up, sit up 10 udah. Harusnya sih lebih harusnya mah. Yang kayak gitu aja masih banyak yang malas kan nih. Sok. Padahal nggak sampai 5 menit daripada mana scroll TikTok gitu, Asli. ngabisin kuota, ngabisin tenaga gak jelas gitu kan. Darah mandek. Nah, duit mandek. Gitu. Daripada sekarang coli kieu non ngaceng coli gitu kan kata dokter Tirta juga. Meledak aja. Mending ngaceng push up gitu. Nahan coli. Putar sampai coli. Iya. Gitu Aduh. paling. Ada lagi nggak nih? Udah sih kalau dari berita kedua ini mah. Berita kedua aja ya. Ini mau di end atau mau dilanjut? Lanjutlah kalau masih ada waktu mah. Masih ada waktu nggak, sis? Udah berapa lama? 45. Cukup ya. Mau nambah nggak? Nambah sedikit lagi lah. Oke. Jadi dari Sampai pendapat aja nih. Apa mau jadi berita? Pendapat. Oke. Oh ini ada berita berikutnya. Apa nih? Makan bergizi gratis keracunan siswa. Oh sorry. Salah berita. Salah berita. Sorry. Itu mah berita ini Apa? buat bahasan di belakang layar itu. Oh iya. Sorry. Maaf kecemlosannya, maaf ya. Kita gak mau kena jejak digital. Kita nggak mau kayak Tom and Jerry. Jerry. Sama-sama makan gula kok sama. Enggak anjir. Wah, Enggak anjir itu mah makan tikus ya. Berarti kalau misalnya ngomongin dari pancaroba sendiri, dari pengalaman Anovan yang bisa diambil dari musim pancaroba apa sih? Dari menurut Anovan sendiri sebagai korban. bukan sebagai korban lah, sebagai generasi muda atau Gen Z anjir, dan sebagai karyawan juga, apa yang bisa diambil dari pengalaman seminggu kemarin? Seminggu kemarin ya, karena saya kebetulan emang Kan karena sekarang Bapak kerja juga iya, konten iya. Jadi apa nih yang bisa dikasih kayak advice lah? Ya paling Copot. jaga kesehatan. Nah, Itu ya paling utama, tetap ya jaga kesehatan. Cuman caranya kan tiap orang beda-beda nih. betul. Terus? Tergantung dengan oh ini. Tergantung dengan kalau kayak makanan mah selera. Tapi kalau untuk istilah olahraga apa ya? Ya kayak selera gitulah. Sesuaikan dengan minat dan ya minat lah sama minat. Misalkan ya kalau minat kalian tuh di olahraga cuman buat lari, ya silahkan lari aja gak apa-apa. Betul. Selama anggota tubuh tuh tergerakkan. Karena apa ya? Semakin kita banyak gerak tuh, semakin kita banyak melarikan diri dari kehidupan, kenyataan, kenangan, lebih ke kekebalan tubuh sih. Oke. Apa sih? Menjaga imunitas maksudnya. Menjaga imunitas ya. Lalu makan makanan yang sehat. Betul. Apa tuh? Gorengan. Jangan gorengan, jangan Batagor. Apalagi? Seblak. Itu anjir itu pas aku radang kan sebenarnya emang selain makan gorengan, makan seblak aja. Anjir, pantesan aja gimana nggak mau radang, Bos. Padahal harga diri aku tuh dipertaruhkannya makan seblak. Sebagai lelaki makan seblak asak mahal gitu kan. Gitu orang dari seblak ya. Buat aku mah ya sana lelaki dari seblak gitu. Emang gua naon gitu. Orang serasa peladerek naon mah nih. Mending mie ayam gitu. Tapi ada salwaken emang. Ya, intinya ya jaga kesehatan itu dari olahraga, dari makan makanan, dari tidur. Nah, resiko buat yang kerja shift-shiftan ya maksimalin ketika ada waktu luang buat tidur gitu. Betul. Benar, setuju banget. Udah sih. Oh mungkin kalau dari aku mah memang kalau untuk karyawan-karyawan yang dia kerjanya shift atau nggak shift, musim pancaroba ini kita nggak bisa nebak. Apalagi
musim di Indonesia sekarang rada buruk ya. Misalnya musim hujan tahunnya ada kering, ada kemaraunya, musim kemarau ada hujannya. Karena musim ini nggak bisa ditebak ya, betul tadi jaga kesehatannya dengan cara makan makannya diatur, lebih diatur sih. Terus kita harus tahu juga alarm tubuh kita nih. Jadi sebenarnya kalau yang aku tahu Pak, udah badan kita tuh punya alarm alami. Contoh gini, orang tukang minum minuman manis lah. Tapi ada masanya ketika orang minum manis teh, si badan teh nolak kayak anjing amis wae gitu. Akhirnya cai bodas. Nah ketika alarm udah berbunyi seperti itu, minum air putih. Jangan dipaksain ya. Betul. Kedua, waktu aku makan makanan pedas. Makan pedas wae, lidah tuh sama perut udah gak enak. Jangan makan pedas, ganti. Pada sampai udah kebas gitu ya si lidah teh. Bukan kebas, lebih ke gak nyaman lidah sama perut teh. Perut teh makan pedas dikit gak enak, di lidah, di mulutnya teh gak enak gitu. Tapi dipaksain. Jadi akhirnya itu gak habis. Nah, cuman aku pribadi biasanya kalau udah kayak gitu, kalau udah masalah minum pasti aku nyarinya yang asam, kalau nggak yang pure dari buah dan air putih. Kalau makan pasti ke buah. Aku pasti larinya ke buah. Gitu. Jadi ibaratkan, wah ini udah nggak enak. Aku lebih baik makan buah doang, misalnya bikin mangga udah. Mangga doang. Jus papaya doang udah. Karena ngatur si badannya kayak gitu biar jadi ada yang alami lagi yang masuk gitu. Tapi kalau ngomongin soal makanan sehatnya, aku tuh kan sempat nonton podcastnya si Kukuh. Oh iya. Si Kukuh sama si istrinya Vidi Aldiano, si Sheila kan. Sheila Dara ya. Mereka tuh kan ngobrolin soal makanan sehat ya. Kadang kata mereka tuh makanan sehat tuh malah kita bikin sakit katanya tuh. Karena ya kita tahulah realitanya makanan sehat tuh mahal gitu. Betul. Yang sakit tuh memang tubuh kita nggak sakit secara penyakit atau gimana ya, tapi sakitnya ke pikiran. Karena dari pikiran kan, wah anjing, iya mahal loh. Beli makanan makanan sehat mahal gini, jadi pikiran. Betul. Dari pikiran jadi sakit gitu. Betul. Terus kadang si makanan sehat tuh lebih berpenyakit daripada makanan yang emang dari awal emang bukan makanan sehat gitu. Tapi kok buat orang sendiri obrolan kayak itu sebenarnya gini Pak, makanan sehat itu sebenarnya banyak. Contoh makanan sehat murah ya. Mana beli mangga sekian sabar sih. Kalau jatuhnya ke sana ya. Betul. Mungkin kalau obrolan mereka mah makanan sehat tuh yang udah langsung mix gini. Ya gitu. Iya. Ya kalau itu mah. Betul. Karena contohnya gini. Orang pernah bikin apa? Semodel ini telur kan apa? Semodel kan makanan sehat yang cateringan gitu ya, itu udah jelas mahal kan ya. Coba kita pakai sudut pandangnya kayak beli ubi yang suka ada di tukang bajigur kan, cuma 2.000 doang. Gitu. Murah kan. Lotek emang tuh sehat? Lotek. Telur dadar emang gak sehat? Iya. Pepes tahu emang gak sehat? Terus ini karedok kan itu toge semua. Iya. Kupat tahu teh sehat. Kupat tahu sehat toge kan, toge tahu. Meskipun ya tetap digoreng, tapi ya tetap aja kan gizi dari tahunya dapat. Seblak emang gak sehat? Enggak itu mah. Lebih menyehatkan ini. Apa? Lebih ke menyehatkan hawa nafsu. Hawa nafsu betul sekali. Hawa nafsu. Jadi sebenarnya kalau bisa ngomong makanan sehat tuh kita tuh banyak sih. Lebih ke persepsinya gini, apalagi yang mungkin untuk kalian yang udah punya smartwatch. Ya, harus ditutupin dong. Ya memang di smartwatch itu kan ada dia hitungan kalori lah. Atau penggunaan kalori lah biasanya mah. Nah, itunya yang harus dihitung. Kalau emang mau ini mah jadi makanan kalorinya tuh segimana kita udah tahu. Nah, ada tambahan yang itu soal makanan sehat dari dokter Tita. Apa tuh? Semodel kan kita suka makan kebanyakan makanan yang manis-manis. Ya silakan boleh makan makanan yang manis-manis asal olahraganya dibanyakin. Betul. Tuh kan? Gak bisa makanan sehat, gak bisa menjaga makanan sehat, ya larinya ke olahraga. Betul, dilariin, dibuang. Karena kayak aku ibaratkan, aku pagi nggak sarapan nih, pagi berangkat kerja nggak sarapan, atau misalnya mau olahraga nggak sarapan, pasti pertengahan kerja atau pertengahan ke olahraga, aku selalu bilang sama dia, pasti ngomong, orang butuh glukos. Glukosnya jatuhnya gimana? Pertama, glukos tuh dari yang manis-manis, beng-beng. Minuman manis itu glukos. Karena itu yang bikin kita berenergi ya. Betul, karena yang sebelumnya aku yang badannya tidak diisi apapun, karena waktu zaman dulu atlet dikasih kayak gitu 1 jam makan tuh 2 jam sebelum latihan. Pokoknya mah kalau udah 2 jam lewat tuh bakalan muntah pasti. Nah,
lebih baik kan kita nggak makan nih karena kan jam latihannya padat. Pertengahan kita isi glukos nih, misalnya apa, minum teh manis cas gitu loh. Ya. Atau misalnya minum apa, Pocari, atau misalnya apa yang manis tapi nggak full, cuma sedikit doang. Cuma berapa gelak udah olahraga lagi. Nah udah beresnya baru disiram yang tadi, tapi tidak banyak. Dan artinya jadi si gulanya langsung masuk ke darah karena bekas dari olahraga dan tidak terlalu banyak juga gitu. Ya kayak gitu aku mah diajarinnya. Jadi aku ngerasa kalau misalnya butuh glukos aku langsung ngomong kayaknya butuh glukos, beli. Dia langsung minuman manis, kalau nggak makanan manis. Itu juga makan dikit olahraga lagi tuh teh. Ya. Tapi emang sih aku juga kalau ini mah aku gak punya data yang validnya. Cuman ini mah dari pengalaman lebih ke ya aku rasain gitu. Makan makanan yang manis tuh kadang bikin lebih kenyang. Memang daripada yang makanan-makanan yang ya junk food lah gitu. Betul. Nah, yang pinternya gini, badan kita teh ketika kita makan manis, di perut kenyang, di mulut tidak. Iya sih. Nah, itu yang bahaya. Iya sih. Gitu. Karena memang notabene makanan manis itu ketika masuk ke perut dia kan kalorinya udah besar misalnya. Tapi mulut kan rasanya kurang yang masuk. Iya. Iya. Itulah yang bikin akhirnya kok nggak diabetes. Oh, itu sih. Berat badan naik. Berat badan naik ya. Kayak gitu sih. Paling itu menjaga pola makan sehat ya, bisa ke buah atau apapun itu, banyak lah, searching sendiri aja. Istirahat yang cukup. Orang sampai ngomong gini di kantor kemarinnya ada anak-anak nanya, "Pak, kumaha saya teh lembur wae cenah." Dan ngomong gak lembur butuh uang cenah. Aku teh ngomong ini, betul. Semua orang kerja butuh uang. Tapi orang nanya mun maneh gering nu saha? Ya. Terus kalau misalnya ibaratkan maneh gering begering lila, kira-kira maneh bakal diganti atau henteu? Ya. Nah, terus apa kalau keluarga kamu punya uang terus kamu kerja terus, apakah keluarga butuh uang kamu atau kamu? Nah, utamain apa? Utamain badan sehat dulu. Karena mau gimana pun kita sakit yang ngerawat keluarga. Kalau kasus aku mah sedikit berbeda, tapi ada pembelaan. Apa tuh? Dipaksain tidur juga emang susah. Nah beda itu mah, beda. Karena kan memang ada beberapa orang kayak gitu. Orang punya senior yang kayak gitu sih ya. Tidurnya teh nggak di malam, pagi aja. Makanya ketika dia masuk pagi, kadang baru ketemu bentar nih, udah langsung orang udah pada tahu. Jadi udah langsung ditinggalin. Dah dia pasti tidur 1 jam atau 2 jam, bangun kerja lagi gitu. Karena memang udah terlalu nokturnal orangnya. Nah itu kejadian tadi pagi. Apa tuh? Aku kan tidur jam 2 jam 2 malam. Emang benar-benar gak bisa tidur. Malahan gak main HP sama sekali. Dari jam 1 tuh. Kan biasanya kan kalau kata orang mah 1 jam atau setengah jam gak main HP gitu. Gak main HP sebelum tidur. Itu kan bisa kita bikin lebih mudah buat tidur. Kan katanya gitu. Oke lah aku praktekin. Ternyata gak semudah itu buat aku. Tidur jam 2. Karena emang sebelumnya aku seminggu tuh kan kerja siang, pulang pasti malam. Oh iya, itu penyesuaian. Masih penyesuaian kan. Alhasil tidur jam 2 kemarin malam tuh. Nah, pagi-pagi jam 5 aku harus berangkat ke Citarum buat ikut event lari. Berarti kan aku punya 3 jam. Tapi waktu bangun aku gak merasa lemes sama sekali. Betul. Dibanding sama orang lain yang kelihatannya tuh wah bener kayak atlet pelari lah, bukan orang lain yang bisa dibilang teman lah, teman-teman pelari waktu di event itu yang kelihatannya lebih proper secara fisik, kok lebih lemah dari saya gitu kan. Padahal aku tidur cuma 3 jam. Iya, tapi kan maksudnya tidur 3 jam ntar Anda setelah itu pada saat istirahat bisa mungkin ya sama bisa kayak trial meninggal kan ya. Uji coba meninggal. Iya, makanya itulah. Karena memang pinternya badan kayak gitu. Kayak aku juga kalau misalnya shift malam, aku bilang sama dia kan, kalau aku shift malam pasti kurang tidur karena tidurnya di waktu siang. Jadi jangan ngarap ketika waktunya libur mau main, karena pasti tidur. Tapi emang suka kejadian kayak gitu. Iya. Aku juga. Jadi kan muncul orang kayak tidur kurang pas waktunya libur, ngabret anjir. Iya benar. Biasanya waktu kalau kayak gitu mah pas waktu aku kerja malam. Nah, kerja malam, shift malam paling parah buat ngatur jam tidur. Aku cuman 1 hari 2 jam. Kadang pernah ngalamin tidur 1 hari cuman setengah jam. Tapi giliran aku dapat libur dan kebetulan emang gak ada aktivitas buat kemana-kemana, anjir eta ada 12 jam tidur. Asli aku sampai dia ngomel anjir. Ini sare we, mana mata apa dah orang gawe peuting, mana mah sare orang mah boro-boro bisa sare.
kayak gitu ya. Sampai bapak kos juga ngomong, "Ai Sugan teh ka mana? Geuning aya di kamar tadi teh." Heeh. Beda lampuna pararem Sugan teh ke ka mana gitu cenah. Bisa Kata bapak kos teh. hibernasi. Kieu apa coba itu. Kayak gitu, bagusnya badan kita kayak gitu, langsung menyesuaikan gitu. Kayak gitulah mungkin yang bisa kita berikan di episode kali ini. Semoga ada ininya, ada manfaatnya. Masa sih? Siapa tahu. Oh iya benar. Siapa tahu meskipun memang tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya kalian yang nunggu-nunggu episode kami, masa sih nungguin? Masa sih Kayak nungguin. gitu. Ada loh tontonan yang lebih baik. Kayak gitu sih. Komen-komen aja ya. Kalau misalnya ada mau masukan atau tambahan atau misalnya mau ngebahas apa, boleh komen-komen aja. Ntar kita akan bahas juga dari persepsi kita. Siapa tahu persepsi kita sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, atau mungkin beda tapi bisa masuk ke pikiran kalian juga. Kalaupun kamu nonton ini sampai tamat gitu. Ya, makanya nonton sampai tamat. 5 menit doang lu. Emang iklan motor. Gitu. Ya, mungkin segitulah Ya. di episode kali ini. Makasih yang udah nonton. Kami dari podcast namanya juga Karyawan. Mengucapkan minal aidin enggak ngomong. Sampai ketemu di Episode episode selanjutnya. Bye-bye. Besok ketemu di tempat kerja ya. Bye.